Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Pakem 02 dan yang saya hormati semua Dewan Guru beserta karyawan SD Negeri Pakem 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa melaksanakan acara diskusi guru penggerak angkatan 10 dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita tandai rasa syukur kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para bapak ibu guru yang saya hormati, adapun susunan acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan Indonesia Raya, acara ketiga materi inti, dan acara ditutup. Hadirin hadirat, Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah kita buka bersama acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh beliau Ibu Sandra Hastiani SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bapak Ibu guru dimohon berdiri. Dilanjutkan acara yang ketiga, yakni materi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Sudono SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Pak Ubedillah, dan juga rekan-rekan guru semua. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, rahayu. Bapak Ibu guru yang berbahagia dan saya hormati, kembali saya mohon izin untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Di sini saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih dari jenengan, tidak, tapi hari ini kita adalah dalam rangka diskusi. Jadi nanti di dalam perjalanan acara kita ini, karena ini sifatnya diskusi,
tidak seperti guru dengan murid, tetapi kita adalah sebaya sebagai guru, dan kita berbicara banyak tentang satu tema yang akan saya sampaikan. Nanti akan sedikit saya sampaikan tentang budaya positif. Jadi tema kita hari ini adalah budaya positif. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang sudah menyempatkan waktunya di pagi, siang, hari ini, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih karena memenuhi undangan saya meskipun hanya melalui WhatsApp, tetapi Bapak Ibu berkenan menyediakan, meluangkan waktu yang begitu padat hari ini. Sebelum saya lebih jauh menyampaikan materi saya, yaitu tentang budaya positif, saya akan berpantun dulu, satu pantun untuk membuka kegiatan kita di pagi hari ini. Seperti biasa, kalau pantun biasanya dibalas dengan cakep ya. Hari ini kita banyak berinteraksi saja, kita jagungan secara formal ya, karena didokumentasikan dalam bentuk video, nanti bisa menjadi sebuah sejarah bahwa SD Pakem 2 pernah mengadakan diskusi hari ini yang dihadiri seluruh guru dan karyawan di tempat ini. Baik Bapak Ibu, jalan-jalan bersama Pak Munif ke Surabaya naik skuter. Mari ciptakan budaya positif untuk pelajar Indonesia yang berkarakter. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja karena waktunya tidak panjang, kalau bisa 1 jam selesai. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ya, saya mau ada kesepakatan dulu di antara kita. Dalam diskusi selama 1,5 jam ke depan, kesepakatan apa yang bisa kita sepakati supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal. Saya menulis satu kesepakatan, yaitu semua peserta terlibat aktif. Nanti Bapak Ibu bisa mengusulkan, mungkin ada kesepakatan lain yang kita bisa sepakati bersama, nanti saya tulis di sini dan menjadi acuan kita selama 1 jam lebih ke depan. Saya tadi tulis satu, nanti tadi Pak Obaid ada tanya jawab, mungkin Pak Aris, mungkin waktu, tepat waktu, oke. Ya, tepat waktu, oke. Ada lagi? Kalau boleh saya tambahkan, kita fokus. Lupakan laporan bos Bu Sandra, lupakan ijazah Pak Tejo, ijazahnya lupakan dulu, kita fokus di kegiatan ini. Oke, sepakat ya? Oke, karena ini sudah kesepakatan, maka yuk kita bisa menepati kesepakatan yang kita sepakati bersama pada pagi hari ini. Oke, langsung saja ke slide materi inti. Oke, ini kesepakatan kita. Nah, Bapak Ibu, tema besar kita pagi hari ini adalah tentang budaya positif. Kita keren bahasanya, budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Sampai di sini saya kira kita masih blank, masih belum ngerti. Makanya yuk kita lanjut saja langsung ke materi. Sama halnya ketika saya baru belajar ini juga, bahasa-bahasa yang ada di dalam LMS di guru penggerak itu begitu membingungkan bagi saya. Tapi kalau kita sering-sering baca juga akhirnya kita paham. Nah, konsep inti budaya positif pada kegiatan diskusi pada pagi hari ini, yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Ini hal-hal yang akan kita pelajari ke depan.
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Saya kira ini juga kita belum paham kalau kita tidak lanjut ke materi berikutnya. Maka kita lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara, pembelajaran dengan paradigma yang baru. Paradigma itu adalah cara pandang yang baru, berarti ada cara pandang yang lama. Nah, di dalam paradigma pendidikan, cara mengajar, pembelajaran yang baru ini, yang filosofinya dari Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi pendidikan nasional Indonesia itu adalah dari beliau Bapak Ki Hajar Dewantara, KHD. Nanti bisa saya singkat dengan KHD karena biar nggak terlalu panjang. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang selama ini sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah khususnya di bidang pendidikan. Paradigma pendidikan pembelajaran yang baru ini berdiferensiasi, artinya bahwa pendidikan anak itu berbeda-beda, different, berbeda-beda, masing-masing punya karakter. Maka seorang guru pendidik hendaknya bisa memberikan, menyampaikan pembelajaran, mendesain pembelajaran sehingga setiap anak itu bisa belajar. Karena pengalaman kita pasti dalam satu kelas itu beraneka macam jenis karakter anak, cara belajarnya, sikapnya, kelakuannya, daya pikirnya, sosialnya, emosional dan sebagainya itu berbeda. Dan pasti dimanapun berada itu pasti begitu. Setiap guru pasti menghadapi situasi yang sama. Sehingga di sini dibutuhkan sebuah pembelajaran dengan paradigma yang baru bahwa kita itu harus melayani mereka. Seorang guru itu adalah sebagai hamba dari murid, hamba dari murid sendiri. Artinya ketika kita menjadi hamba, kita akan melayani mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena sifat seorang hamba itu adalah melayani. Bagaimana anak ini membutuhkan A, anak ini membutuhkan B, C dan seterusnya yang berbeda-beda. Ada yang sama tetapi tidak jarang juga yang berbeda. Maka di sini paradigma yang baru adalah kita bisa melayani mereka, menghamba kepada murid. Mereka mendapatkan ilmu dengan cara mereka, dengan gaya mereka, dengan karakter mereka, dengan latar belakang mereka. Inilah paradigma yang baru. Makanya ini bukan hal yang mudah. Bagaimana mendesain pembelajaran dari sekian anak misalnya 40 itu yang berbeda-beda, tetapi kita bisa melayani mereka dan mereka bisa belajar bersama. Yang bawah tidak tertinggal, tidak ada yang tertinggal. Tapi semuanya bisa berjalan bersama sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini ada kodrat alam itu adalah bahwa setiap anak itu punya kodrat alam. Punya karakter sendiri, punya cara, punya gaya sendiri. Itu namanya kodrat alam. Maka KHD itu mengibaratkan bahwa guru dalam membimbing, menuntun, ya guru itu sebagai penuntun. Menuntun murid itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya tadi pembelajaran yang disampaikan itu memang sesuai dengan karakter anak. Diibaratkan seperti petani, Pak. Seperti petani. Seorang petani itu bertugas untuk menumbuhkan tanaman. Anak itu ibarat tanaman. Anak itu tidak semuanya padi. Anak tidak semuanya jagung, anak tidak semua ketela. Tapi dalam satu kelas itu ada anak yang padi, ada yang jagung, ada yang ketela. Maka tugas guru adalah bagaimana supaya yang padi tetap jadi padi, tumbuh menjadi padi, berbuah padi. Yang jagung tetap jadi jagung, tumbuh menjadi jagung, berbuah jagung dan sebagainya. Artinya guru itu melayani mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka guru itu menuntun mereka supaya yang padi itu tetap jadi padi, berkembang menjadi padi dengan cara pertumbuhan padi. Karena nggak mungkin cara pertumbuhan padi disamakan dengan jagung, nggak mungkin. Karena padi itu tumbuhnya di sawah banyak air, sedangkan jagung nggak bisa.
Makanya dibutuhkan pembelajaran yang berdiferensiasi, berbeda-beda sesuai kebutuhan. Inilah filosofi yang disampaikan oleh KHD. Maka di sini sebagai awal kita melangkah tentang materi kita, budaya positif, kita harus paham dulu bahwa kita ini adalah penuntun, kita ini menghamba kepada anak, melayani anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman di mana dia hidup sekarang, di mana lingkungan membentuknya. Maka tidak jarang kalau mungkin ada beberapa yang berkata, zaman biyen orang ini ki. Saudara, setiap tahun, setiap orang guru pasti akan berkata begitu. Saya pun juga begitu nanti. Biyen aku yo ora ngono. Dan itu tidak akan pernah selesai. Pasti begitu. Karena apa? Setiap anak itu melewati kodrat zaman. Makanya kita harus siap, peka terhadap yang namanya perubahan. Mau mengikuti bahwa mau nggak mau kita harus berubah. Dulu anak-anak belum kenal HP. Sekarang HP itu mungkin menjadi kebutuhan yang pokok. Sudah berbeda aja. Inilah namanya kodrat zaman. Maka kita sebagai pendidik, kita bersama-sama paham betul bahwa di sini tugas kita itu menuntun. Baik, saya lanjutkan lagi. Nanti sesi tanya jawab nanti ada waktunya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kita mau coba sedikit praktek ya. Bayangkan bahwa Bapak Ibu menggenggam tangan Bapak Ibu. Di dalam genggaman tangan Bapak Ibu itu sesuatu hal yang sangat penting. Sangat penting yang harus dipertahankan. Dan mungkin sebelahnya bisa bergantian, membujuk. Ini penting ya, bagi Bapak Ibu mungkin apa sih yang penting dalam Bapak Ibu? Pasti ada sesuatu yang sangat penting yang harus dipertahankan. Mungkin keluarga, mungkin anak, istri, suami, harta, benda, kekayaan, dan lain-lain. Menurut Bapak Ibu apa yang penting dan coba dibujuk dengan cara apa, misalnya Mas Wahyu dengan Mas Aris ya. Coba masing-masing coba salah satu membujuk, coba buka. Hal yang penting di dalam genggaman Bapak Ibu dicoba untuk disuruh membuka oleh orang lain dengan cara apapun. Boleh dirayu, boleh dibujuk, atau boleh dengan kata-kata yang mungkin agak keras, mengancam atau mungkin dengan cara apapun berusaha membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Coba misalnya Bu Mega dengan Bu Sandra yang menggenggam. Coba Bu Mega, coba Bu buka dan sebagainya, atau mungkin Mas Arief nanti juga praktek supaya Bu Sandra mau buka tangannya. Iya. Yang bujuk aja. Apakah Bu Sandra rela membuka sebuah hal yang penting dalam genggaman Bu Sandra? Wes mbok bujuk, mbok kayak semongko, apa mbok kayak HP, apa mbok kayak apapun. Itu ya, oke, dibuka. Nah, membuka tangan dan tidak itu adalah sebuah pilihan. Tentu punya alasan. Oke? Mengapa Bu Sandra membuka? Punya alasan. Kenapa Bu Sandra? Ana mendapat hadiah. Mengorbankan hal yang begitu penting tadi. Karena diberi hadiah. Enggak masalah, tidak ada jawabannya salah. Tetapi bagi orang lain mungkin, wojo penting, enggak boleh mau bojoli Avanza ya ora oleh. Bisa jadi ya Pak ya. Karena begitu penting ya. Nah, jadi apa yang menurut penting bagi Bapak Ibu, mau dibujuk dengan cara apapun, mau dan tidak itu adalah pilihan. Ada yang bisa dibujuk mau, tetapi ada yang dibujuk, dipaksa dan sebagainya, tetap kekeh nggak mau. Nah, ini adalah sebuah gambaran bagi kita bahwa sebetulnya siapa sih yang bisa mengontrol kita? Di sini ada teori kontrol oleh Dr. William Glasser, bahwa seseorang itu sebetulnya tidak mampu untuk mengontrol orang lain sebetulnya. Artinya bahwa ketika kita mau buka atau tidak, itu adalah dari dalam
hati dirinya. Begitu juga dengan guru, Bapak. Itu hanya ilusi kalau kita berkata bahwa kita itu bisa ngontrol murid. Ilusi itu sesuatu yang sementara. Oke, kita bisa ngontrol murid. Jangan nakal, nggak nakal. Tapi besok lagi apakah dia sembuh? Umatnya ilusi hanya sementara. Artinya mengapa anak ini tidak bisa kemudian mengikuti kita seterusnya? Karena sesungguhnya yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi jangan berpikiran bahwa anak saya jadi baik gara-gara saya yang ngontrol. No, bukan. Dia menjadi baik, lahir menjadi baik, menjadi anak yang baik, itu karena berangkat dari dalam diri. Maka nanti kita mengenal namanya motivasi dari dalam atau dari luar. Kemudian ilusi juga bahwa penguatan positif ini misal nasihat, ya, contoh nasihat, ngandani dan sebagainya, itu bermanfaat. Ya oke, bermanfaat dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi apakah itu bisa berlanjut sampai dia dewasa? Kalau tidak dibarengi dengan kesadaran dari dalam, itu kemustahilan, mustahil. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh menasihati, itu tugas kita. Tetapi kalau dia menjadi baik, sebetulnya bukan karena nasihat kita, tapi kemauan dari dalam diri murid kita. Ya, kalaupun baik itu ya ilusi sementara. Kemudian yang ketiga adalah kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Mengkritik, membuat anak merasa bersalah, itu enggak bisa menguatkan karakter. Kalaupun bisa sehari, kalau kita mau jujur dalam pembelajaran kita sehari-hari, dikandani lesok, orang ngasih beduk, saudara, umat. Artinya kita nggak bisa ngontrol mereka. Ilusi kalau baik itu ya sementara. Nah, kemudian yang terakhir adalah ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dipaksa pun hari ini bisa, besok kambuh lagi. Jadi artinya bahwa kontrol seseorang itu bukan dari mana-mana, tetapi dari dalam hati, intrinsik dari dalam diri orang tersebut. Nah, kemudian saya lanjut. Kita belajar tentang disiplin, Bapak Ibu. Disiplin ini berbicara tentang bagaimana kita berperilaku. Kemudian mengapa kita melakukan sesuatu? Kemudian apakah kita melakukan sesuatu itu karena dorongan, baik itu lingkungan atau dorongan dari orang lain? Kalau kita berbicara tentang disiplin dan sebagainya, itu tentang perilaku. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan itu? Dan apakah ketika kita melakukan itu karena dorongan dari dalam atau dari luar? Oke, saya lanjut supaya nanti lebih clear dan cepat. Ya, saudara, disiplin terkadang ya ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Kita melakukan sesuatu itu atau anak-anak melakukan sesuatu untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Apa yang membuat murid nggak nyaman? Apa yang membuat kita nggak nyaman? Misalnya murid nggak nyaman itu kalau dimarahi gurunya, itu sangat nggak nyaman. Maka dia menghindari supaya nggak dimarahi bu guru, supaya bu guru nggak marah. Maka saya melakukan ini, saya nggak ada PR. Kenapa? Ben bu guru nggak marah, saya nggak mau nggak nyaman, supaya aman saya, nggak dimarahi. Ada motivasi seperti itu. Kemudian ada juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Ya, misalnya senyuman dari gurunya, keren, mantap Nduk, mantap leh, senyum. Kemudian ada juga anak yang melakukan sesuatu itu karena ingin mendapat pujian. Dilem gurune. Ada juga yang pengen mendapat hadiah. Bapak Ibu, ini nggak bisa kita pungkiri, ada anak yang seperti itu, sama-sama mengerjakan tugas karena saya takut dengan bu guru, mengerjakan tugas karena saya itu pengen dapat pujian nilai 100
nanti kan dibanggakan oleh bu guru. Nah, saya kan senang. Itu motivasi, ada tujuan. Kemudian di sini apakah kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu. Jadi disiplin itu berbicara tentang alasan orang mengapa melakukan sesuatu. Jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah alasan, karena untuk hindar dari ketidaknyamanan ingin mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu kan banyak. Stiker bintang itu ya sesuatu. Pujian, hadiah dari gurunya dan sebagainya. Motivasi mereka apa? Nah, sekarang saya tidak menyalahkan ini, enggak. Kita hanya belajar bahwa ternyata murid-murid seperti itu. Supaya nanti kita ke depannya dalam materi ini kita bisa lebih nyambung. Nah, sebagian orang berkata bahwa disiplin itu tentang tata tertib, keteraturan, kepatuhan kepada peraturan. Banyak orang yang berkata demikian. Itu ya juga tidak salah. Ada juga yang mengatakan bahwa disiplin itu identik dengan hukuman. Kalau saya nggak disiplin, saya melanggar tadi tata tertib, aturan, maka saya dihukum. Saya harus menerima hukuman. Nah, di sini kita akan belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Maka ini sebuah paradigma yang baru. Kalau selama ini mungkin kita berpikir disiplin itu sebuah hukuman, endingnya hukuman. Orang nggo topi, Pak Aris, maju, baris. Itu enggak salah, ya, enggak salah, saya tidak menyalahkan. Tapi di sini kita mau belajar tentang paradigma yang baru bahwa tidak selamanya disiplin. Dan di sini kita belajar disiplin positif itu endingnya adalah hukuman. Justru hukuman itu adalah sebagai alternatif terakhir, mentok. Di sini saya tidak berkata bahwa saya sudah 100% melakukan. Tapi sekali lagi ini diskusi, kita mau belajar tentang teori-teori ini, kita bahas. Oke, Bapak Ibu. Nah, hukuman itu adalah alternatif terakhir atau mungkin tidak usah digunakan. Nah, kita mungkin tambah penasaran. Next. Jadi kata disiplin itu dari bahasa Inggris discipline atau disciple, artinya pengikut. Ya, jadi disiplin, maka disiplin ilmu, menganut aliran sebuah ilmu. Atau keyakinan, mengikuti keyakinan atau paham. Dan menjadi murid. Jadi disciple itu murid. Murid itu mengikuti gurunya, pahamnya, keyakinan. Jadi disiplin itu berasal dari kata murid atau pengikut. Termasuk kita juga bagian dari itu. Kita mengikuti sesuatu, baik itu mungkin agama, ilmu, disiplin ilmu. Kita memahami itu dan mengikuti itu, meyakini bahwa yang saya ikuti pasti benar. Berarti ini berbicara tentang masing-masing. Apa yang saya ikuti, mengapa saya ikut? Karena saya menganggap itu benar. Inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Saya mau jadi murid karena saya mau belajar. Saya setuju dengan paham itu. Saya yakin dengan paham itu. Nah, itu enggak ada yang maksa. Saudara enggak bisa dipaksa oleh apapun ketika menganut sebuah paham, keyakinan. Inilah yang disebut motivasi intrinsik atau dari dalam. Nah, apa hubungannya nanti dengan disiplin? Nanti akan ketemu benang merahnya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kita masing-masing itu punya nilai dalam pribadi kita masing-masing, dan itu disebut sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia, tujuan hidup kita. Sebagai contoh, nanti Bapak Ibu saya minta tolong untuk nulis di sticky note itu. Contoh saya misalnya, saya berusaha mengembangkan sifat positif dalam diri saya itu adalah tanggung jawab. Itu nilai, tanggung jawab itu nilai. Maka
saya akan melakukan segala sesuatu berdasarkan sifat-sifat positif yang ada dalam diri saya, yang sudah saya tetapkan dalam diri saya. Yaitu misalnya tadi contoh tanggung jawab. Sehingga kita melakukan sesuatu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam apapun, bahkan di dalam mengajar. Nilai itu yang mendasari saya melakukan sesuatu itu yang saya jadikan pegangan, yaitu tanggung jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang lain. Nah, saya minta nanti saya beri waktu sekitar 30 detik saja. Tulis di sticky note, nanti saya akan kumpulkan. Ini saya siapkan punyanya anak-anak ini, papan tulis. Nanti saya minta tolong Pak Elisa bisa, itu kan bisa ditempel ya Bapak Ibu ya, ditulis dulu kemudian dilepas terus bisa ditempel. Nanti mesti ditempel. Pak Elisa bisa muter yang sudah bisa ditempelkan di sini, nanti kita akan diskusi bersama-sama. Nggih, saged dikletek ditempel di sini aja. Nah, saya biasa pakai metode ini anak-anak dalam pembelajaran di tengah aja sini, muter sini. Dari tengah ini. Ya, kan sampun nggih. Apa sifat positif dalam diri Bapak Ibu? Yang sudah aja, yang sudah. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Seperti saya contohkan tadi, misalnya tanggung jawab, mungkin kasih sayang, atau apa yang lain, ya ditempel aja. Nah, ini sudah masuk diskusi gitu Bapak Ibu. Nah, sama juga apa-apa. Oke, kayak Pak Tejo, Pak Harno. Oke, seberapapun nanti akan kita coba lihat. Nggih, jenengan saged sambil ngopi Bapak Ibu nggih. Oke, ya. Mungkin yang lain bisa nyusul, kita akan coba lihat. Ini kebalik. Nah, dari jawaban Bapak Ibu semua ada jujur. Nah, saya nggak tahu nih jujur siapa yang nulis. Kemudian bertanggung jawab. Oke. Jujur lagi. Menyenangkan. Selalu berprasangka baik. Semuanya baik semua nih. Ini sebuah nilai positif. Jenengan positif semua. Sifat positif bagi saya adalah kejujuran. Nah, di sini banyak yang sifat positif kejujuran. Luar biasa. Berarti dalam diri kita itu sudah punya nilai kebajikan. Yang tentunya ini menjadi satu hal Bapak Ibu melangkah. Segala sesuatu misalnya yang jujur, maka dalam aktivitas sehari-hari yang dikerjakan sehari-hari berpegang pada nilai kejujuran. Ada yang bertanggung jawab, ada yang menyenangkan. Wah, berarti selalu menyenangkan, tidak mau menyakiti orang lain. Jadi biasanya orangnya gak tegelan, karena menyenangkan. Oke, gak masalah. Menyenangkan siapapun, keluarga, murid dan sebagainya. Inilah nilai kebajikan. Nah, kita sudah sedikit paham tentang nilai kebajikan yang ada dalam diri kita. Kemudian di dalam pendidikan saat ini nilai-nilai kebajikan yang saat ini sedang digaungkan oleh pemerintah. Sebetulnya ini sudah lama, hanya baru-baru saja ini digali filosofi KHD. Ada 6 ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dalam Bapak Ibu. Berakhlak mulia ini berbicara tentang karakter, sopan santun, etika, masuk semua di sana. Kemudian mandiri. Mandiri ini bagaimana seorang murid itu belajar. Itu bukan karena takut Bu Sandra. Bukan karena supaya saya dapat bintang. Tapi dia belajar dari kemauan pribadi. Saya belajar supaya saya bisa. Itu nilai yang mau dikembangkan. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, menerima di dalam keberbedaan, bisa berdampingan dengan orang yang berbeda, yang bermacam-macam karakter, berbeda suku, berbeda agama, bahkan berbeda suku bangsa. Berkebinekaan global. Global itu luas. Ya. Kemudian bergotong royong,
nilai yang mau ditekankan bergotong royong dan kreatif. Kreatif itu menemukan solusi dalam setiap permasalahan dengan cara-cara yang baru menurut dia yang terbaik. Nah ini Bapak Ibu, nilai-nilai yang akan kita kembangkan, yang seharusnya pelajar Indonesia miliki. 6 ini. Nah dari nilai-nilai ini akhirnya muncul berbagai hal. Supaya mandiri anak bagaimana? Itu sudah teknis. Supaya anak ini punya nilai kreatif, itu bagaimana? Bagaimana kita membawa mereka supaya punya kreativitas. Nah ini enggak banyak saya sampaikan. Jadi karena ini sudah tiap hari makanan kita, apalagi yang merdeka ini sudah. Ya kita sama-sama belajar. Dan nilai-nilai kebajikan itu tidak hanya dari profil pelajar Pancasila, ada dari ini IBO Primary Years Program. Itu nilai-nilainya seperti itu. Ya. Hanya pengetahuan saja. Yang jadi acuan kita adalah pelajar Pancasila. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia, Indonesian Heritage Foundation. Ada begitu banyak. Itu nilai-nilai semua. Nah, kita fokus pada nilai yang tadi yaitu profil pelajar Pancasila yang ada 6. Ya, minimal apal niku wis masuk niku udah bagus. Dan masing-masing itu punya jabarannya masing-masing dan itu kalau diterangkan ya nggak cukup sehari. Mungkin kapan ngundang saya lagi. Oke. Ya, sekarang kita lanjut. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Ini masuk pada yang agak berat ini. Teori motivasi. Bapak Ibu saya mau bertanya, ketika Bapak Ibu hadir di dalam forum ini, diskusi ini, apa yang mendorong Bapak Ibu? Apakah karena ewoh? Oh koncoku tugas CGV kok. Oke, menambah pengalaman. Bu Sandra apa? Kesadaran untuk nambah pengalaman. Rasa ingin tahu, oke. Pak. Iya, rasa ingin tahu. Penasaran nih. Penasaran ini Pak Dono iso ngomong ora ya. Oke. Pak Aris, Pak Wahyu? Sudah ya tadi Mas Wahyu sudah ya. Pak Harno? Ewoh. Oh enggak masalah. Tidak ada jawaban yang salah di sini. Ini sebuah pendapat enggak masalah. Ewoh. Ewoh kancane ngene mosok ora teko ya. Pak Tejo mungkin Pak Tejo. Ewoh juga Pak. Rasa ingin tahu, penasaran. Saudara, semua enggak salah. Semua punya motivasi. Nah sekarang kita mau belajar tentang teori motivasi. Teori motivasi itu adalah apa yang menggerakkan seseorang itu melakukan sesuatu. Ketika kita mengikuti pelatihan, misalnya hari ini contoh, mungkin wah aku gak enak ditegur Pak Obed apa ada pelatihan komosan. Karena takut atau tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah, atasan atau mungkin temannya, wah tadi ya Pak. Ya masuk di situ Pak, masuk yang pertama. Kemudian ada motivasi supaya dipuji. Itu loh, pelatihan terus sampai dapat gelar SPMM. Supaya mendapat pujian. Itu loh, Bu Sandra, luar biasa. Ijazah apa saja, sertifikatnya sak tumpuk. Karena mungkin ada juga yang motivasi yang seperti itu. Ada, jangan pikir nggak ada Pak. Wah kakean sertifikat juga. Mungkin karena ingin mendapat pujian, seperti anak tadi ya, melakukan sesuatu supaya mendapatkan sesuatu, penghargaan, pujian, senyuman dari gurunya. Atau yang ketiga, Bapak Ibu ingin tadi belajar, ingin tahu, menambah pengalaman. Masuk ketiga, belajar sepanjang hayat. Karena belajar itu nggak ada batasnya. Sudah tua pun juga harus belajar. Seperti saat ini kita belajar. Saya belajar dari Bapak Ibu di sini. Nah, di forum diskusi ini kita kemudian membuka pikiran kita. Oh iya, selama ini apa yang mendasari saya melakukan sesuatu? Mengapa saya harus mengajar? Mengapa saya harus datang pagi? Mengapa saya harus melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang menghamba kepada murid? Motivasi yang kuat itu ada pada motivasi yang ketiga, karena kita ingin belajar kemudian menghargai diri sendiri.
Saya pernah mendengar apa yang disampaikan Pak Tejo. Ketika aku nek ora mlebu nang omahku isin karo awakku dhewe gitu. Jadi malu dengan dirinya sendiri. Loh aku guru kok ora nang sekolah. Itu berarti membangun kesadaran diri secara positif. Datangnya dari dalam, enggak karena dipaksa. Pak Tejo datang pagi bukan karena ewah dengan Pak Obed. Atau Pak Aris datang pagi bukan karena ewah dengan Pak Tejo. Tapi semua berangkat dari kesadaran. Itu yang penting. Itulah disiplin. Berawal dari motivasi yang benar. Nah, anak, ini kembali ke anak karena kita fokusnya ke anak. Apakah anak itu juga datang ke sekolah karena motivasi itu? Saya mau belajar di sekolah. Kira-kira sak kelas 20, yang begitu berapa? 2? Berapa Pak Aris kira-kira? 3. 2, 3 dari 20. Mungkin banyak yang 1. Wah aku wedi Pak Aris galak. Bisa jadi takut. Atau mungkin karena saya semangat. Berangkatnya pagi jam 6 sampai sekolah. Supaya apa? Bu guru narah aku ben dilem. Anak kecil kita mana tahu hatinya anak kecil. Bisa jadi dia membutuhkan sebuah pujian. Karena mungkin di rumah enggak mendapatkan itu. Nah, di sini kita melakukan apa yang kita kerjakan setiap hari itu karena kita berhubungan dengan anak, kita lihat latar belakang anak. Kok anak ini yo, gue ndoli, misal Pak Harno, gue ndoli Pak Harno, gue reti tangannya. Ada apa di rumah? Bisa jadi karena mungkin belum mendapatkan itu dan didapatkan dari Pak Harno. Bisa jadi loh ya, saya tidak mengklaim itu. Karena beberapa pengalaman saya begitu. Melihat anak, tingkah anak. Oh iya sih, di rumahnya begitu. Mengapa dia begitu? Ya karena di rumahnya ada seperti ini. Mengapa anak kok nakal? Oh iya mbok eno ngarap. Gak mulai. Pak Ane kerja merantau. Ini fakta mboten iki. Fakta. Mengapa nakal? Karena di rumah enggak ada yang menjadi tumpuan di dalam dia bercurhat. Dia belum mendapatkan kasih sayang. Akhirnya kenakalan itu ada untuk menutupinya. Atau dengan cara yang lain. Sungguhin doli gurune atau mungkin wegah sekolah, bisa jadi. Cara anak itu ya macam-macam. Makanya kita lihat dulu latar belakang anak tersebut. Inilah motivasi. Nah, ternyata motivasi itu ada 3. Ya. Tadi ya, saya ulang, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan, atau menghargai diri sendiri, bertanggung jawab secara pribadi. Ini tanggung jawab saya. Kalau anak saya, mengapa saya sekolah? Karena saya itu pengen belajar, Pak. Kalau saya nggak pinter terus bagaimana? Saya harus belajar. Maka anak seperti ini biasanya dia akan selalu kreatif dan antusias di dalam pembelajaran. Tapi kalau dia sekolah karena takut orang tuanya, diomeli wong tuane, ora sekolah, mbok biar banyu dan sebagainya, takut di rumah atau enggak kerasan di rumah. Ada anak yang enggak kerasan di rumah. Ada. Kita melihat fakta di tempat kita ya, fokus di banyak anak yang jarang ketemu orang tuanya meskipun satu rumah. Bapak etani subuh mangkat, anak je turu, yang penting ada sarapan, anak bangun mandi, pakai baju, sarapan, sekolah. Pulang sekolah, bapaknya ibunya belum pulang. Prak-prak dolan sampai maghrib, bapaknya baru pulang. Dia juga baru pulang mandi tidur, bapaknya kesel turu, ora tau pedos. Kira-kira mau jadi apa yang seperti ini? Inilah yang harus kita peka, bahwa kita menghadapi anak yang ada anak yang begitu. Karena memang di rumah tidak mendapatkan yang dia butuhkan. Oke ya, jadi inilah beberapa motivasi perilaku yang membuat manusia, mendorong manusia melakukan sesuatu. Ada 3 tadi. Baik, kita saat ini kita sepakat ya, bahwa motivasi yang benar itu adalah dari dalam diri. Kita sepakat nggih? Motivasi yang benar itu datangnya, berangkatnya adalah dari dalam diri. Oke, sampai di sini sepakat. Nah,
Oke, tadi sebagai seorang guru saat hadir mengajar tepat waktu, motivasi apa yang mendasari? Motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu ngajar tepat waktu? Karena dari dalam ini sebuah tanggung jawab, menghargai diri. Oke, makasih Bu Sandra. Atau mungkin ada yang punya pendapat lain? Contoh? Oke, untuk guru tadi datang tepat waktu sesuai motivasi yang mendasari adalah karena guru sebagai contoh, teladan dari murid-murid. Mungkin kalau guru datangnya lebih awal, mungkin murid nanti datangnya juga lebih awal dari guru. Biar karena ada waktu, ada peraturan, mungkin anak akan mengikuti aturan yang berlaku. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi menjadi contoh, berusaha menjadi contoh yang baik bagi anak. Enggak disuruh, enggak dipaksa oleh Pak Tejo, Bu Mbak Wulan, enggak maksa jenengan. Datangnya dari dalam diri. Saya itu mau jadi contoh. Kalau dipaksa itu beda. Mau dipaksa. Nah, yang terbaik adalah datangnya dari dalam diri. Nah, tadi ada hal yang mendasari itu. Kemudian bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru tepat waktu dan tidak ada surat teguran Pak Obed misalnya Pak, nggak ada aturan harus tepat waktu, nggak ada teguran, nggak ada SP Pak, nggak ada SP 1, 2, 3, nggak ada, wis los, mulang karmu, rakarmu, misalnya Pak. Apakah Bapak Ibu tetap datang tepat waktu untuk mengajar atau tidak? Jangan-jangan saya tepat waktu karena untuk SP. Pak Obed ngetana SP 1, wah, SP 2 dan SP 3. Apakah karena itu? Atau kalau nggak ada aturan itu, nggak ada teguran, apakah akan tetap? Nah, mengapa? Karena datangnya dari dalam diri. Mau ada aturan atau tidak, orang urusan. Mau ada SP atau tidak, orang urusan. Yo, saya tugasnya ngajar, tanggung jawab saya ngajar, dan seterusnya. Itulah kekuatan. Kalau segala sesuatu, motivasi itu dari dalam diri. Nah, ini menjadi kekuatan kita. Nah, kemudian motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku anak-anak? Jujur, apakah tadi ya sudah terjawab tadi sebetulnya. Yang karena kesadaran itu ada 2, ada 3. Yang karena hukuman kira-kira berapa Bu Sandra? Oh, takut dihukum Bu Sandra misalnya. Banyak. Atau Bu Mega ini kelas 1. Oh, supaya saya dipuji, disenyumi Mbak Mega misalnya. Kira-kira ada enggak Mbak Mega? Banyak. Kembali bahwa motivasi dari dalam itu masih sedikit. Artinya kita tidak menyerah. Kita arahkan mereka, tuntun mereka supaya punya motivasi yang benar, yaitu motivasi dari dalam diri, bahwa sebagai murid ini sebuah tanggung jawab, saya belajar dan saya harus memiliki semangat belajar. Teorinya begitu. Nah, kita belajar teori motivasi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu, ini boleh nanti ya solusi kan ini. Bu Sandra boleh nulis ini. Kan banyak yang karena takut Bu Sandra. Atau banyak yang Bu Mega karena supaya pengen dilem, dipuji. Padahal itu bukan sebuah kekuatan bagi murid. Kira-kira supaya mereka punya motivasi yang benar, motivasi yang dari dalam diri, apa yang akan Mbak Mega atau yang sudah, atau mungkin sudah tapi yang namanya hasil itu kan belum, ya enggak masalah, tapi ada rencana apa yang akan Bapak Ibu lakukan, bisa ditulis, kira-kira nanti bisa dibacakan supaya kita saling mengisi. Oh, Bu Mega nggarepe carane ngene. Oh, Pak Harno misalnya, begini caranya supaya anak ini punya motivasi yang benar. Ada motivasi yang masih enggak benar, langkah saya apa? Ini kan penting karena tindak lanjut kita. Kalau kita sudah tahu motivasinya, maka kita akan
melakukan sesuatu untuk. Oke, langsung ya. Siapa ini? Bisa angkat tangan untuk supaya waktunya juga efektif. Kira-kira apa? Oke, Bu Sandra. Ya, terima kasih. Untuk menciptakan motivasi dalam diri anak, ya, sebagai guru, untuk menciptakan motivasi dari dalam diri kita harus menciptakan pembiasaan dan kerjasama dengan lingkungan sekitar, kerjasama antar guru, supaya di lingkungan sekitar menjadi contoh untuk anak-anak. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Poin atau yang disampaikan tadi salah satunya kolaborasi, kerjasama, ya, bekerja sama dengan teman sejawat, masyarakat dan sebagainya. Kemudian tadi apa yang pertama Bu, pembiasaan, ya, pembiasaan supaya mereka terbiasa dengan budaya positif, motivasi yang benar, motivasi positif itu tadi. Oke, terima kasih Bu Sandra. Mungkin yang lain satu lagi Pak Obed. Yeah. Terima kasih Pak Sudono. Biasanya mohon maaf ini untuk strategi yang saya biasakan di SD itu, biasanya saya memberikan pembiasaan. Mungkin salam, sapa, dan senyum. Yang pertama itu. Yang kedua biasanya saya menanyakan latar belakang Pak. Adik kenapa? Adik sedang apa? Sedang menghadapi apa? Begitu saya biasanya begitu. Itu yang satu untuk pembiasaan. Yang kedua, kami memberikan teladan Pak, secara langsung kepada anak. Mungkin bajunya kotor, itu kok ini bajunya kotor, kenapa? Jadi saya bisa tahu dari anak-anak itu yang biasanya yang saya perhatikan. Mungkin saya sering pagi di lapangan itu di depan sekolah, itu mereka sering sapa salam dengan orang tua dan anak-anak itu. Kalau mungkin hari ini dia tidak masuk, mungkin yang kemarin-kemarin ya tidak masuk, mungkin itu kalau saya home visit Pak, biasanya saya datangin dari orang tua dan anak-anak saya tanyakan. Kalau enggak saya tanyakan kepada teman sejawatnya, mungkin dari teman-teman kelas, tetangga itu secara tidak langsung. Makanya itu tadi pembiasaan yang kita lakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin anak-anak itu bisa memberikan perubahan, terutama sikap dan perilakunya yang ada di rumah maupun ada di sekolah. Terima kasih Pak Dono. Ya, terima kasih Pak Ubadillah. 2 poin penting yang saya tangkap bahwa yang dilakukan adalah memahami kondisi anak. Itu betul, bahwa kita sebagai guru paham betul. Makanya tadi saya sampaikan di cerita tadi bahwa anak di rumah itu bagaimana. Artinya kita belajar kondisi anak, memahami kondisi anak. Itu betul, luar biasa, bahkan sampai ada home visit. Benar membuktikan benar nggak sih kondisi anak seperti ini sehingga dia begitu. Itu kenapa? Kamu kenapa kok telat? Kamu kenapa kok mungkin melakukan sesuatu, mungkin nakal, mungkin anggapan kita nakal dan sebagainya. Itu kenapa sih? Ada apa yang melatar belakangi? Kita kembali kepada teori motivasi tadi. Kemudian yang kedua adalah mengenai pembiasaan. Senyum, salam, sapa. Artinya ini menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan ramah anak. Oke, ya ini sudah menjadi proyek besar pemerintah, sekolah ini harus ramah anak. Ya, terima kasih Pak Obed, luar biasa. Saya kira 2 itu dulu karena nanti terlalu panjang dan ini sudah mewakili pertanyaan itu. Kemudian nilai kebajikan yang mau ditanamkan kepada anak. Apa sih yang mau ditanamkan kepada murid jenengan, murid kita di kelas? Nilai apa? Kalau motivasi belajar mereka karena takut misalnya, ya. Lalu apa yang mau ditanamkan supaya mereka belajar itu bukan karena takut? Misalnya ya, misalnya boleh pakai mic. Nah, itu tukang mic aja. Yo, nanti setelah ini Pak Harno ya Pak. Setelah Bu Sandra ya. Oke. Iya.
supaya misalnya nggak takut tadi, misalnya takut dimarahi Bu Sandra misalnya ya, contoh ini ya, contoh aja. Supaya tidak takut ya dengan kesadaran diri menciptakan yang menyenangkan untuk anak. Rasa senang dulu yang kita tanamkan. Sehingga kalau anak senang nanti belajar senang dan mengikuti aturan dengan senang, dengan kesadaran hati. Iya. Oke, makasih Gus Andre. Tentu menjadi pribadi yang menyenangkan. Ya. Begitu ya, supaya anak senang. Tentunya diawali dengan pribadi yang menyenangkan, menciptakan anak senang tidak karena terpaksa. Oke, nilai kebajikan yang mau ditanamkan. Pak Harno. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Yang jelas seorang guru memang harus menguasai, memahami kriteria anak, sehingga ketika menyampaikan nilai-nilai kebiasaan atau pembiasaan yang harus ditanamkan, paling tidak seorang guru harus memberikan trik bagaimana anak itu bisa menjalankan kebajikan dengan kriteria yang sudah dipahami guru. Artinya guru harus mendalami kriteria senenge bocah ki apa, itu baru diterapkan. Itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Harno, luar biasa jawabannya. Dua jawaban ini sudah mewakili, artinya bahwa kita ada tindak lanjut. Sudah tahu masalahnya, sudah tahu cara menyelesaikannya, dan apa yang mau dilakukan. Itu yang penting. Nah, sekarang ada sedikit cerita. Jadi Iva ini kurang begitu suka dan menguasai pelajaran matematika, ini momoknya. Sehingga ketika pelajaran berlangsung, dia diam, bahkan menggambar sendiri. Ada nggak anak seperti ini? Banyak. Nah, ini contoh yang real sebetulnya. Atau menggambar di buku pelajaran pada saat guru matematikanya Pak Seno namanya. Ketika Pak Seno bertanya, Iva karena nggak konsentrasi gugup. Karena gugup terus menjatuhkan tas. Kemudian yang dilakukan bicaranya menjawab pertanyaannya Pak Seno tadi tergagap karena terkejut tadi ya. Dan temannya tentu tertawa. Gugup, gagap ya karena kaget tadi ditanya Pak Seno. Tertawa dan kemudian Pak Seno minta si Iva ini maju ke depan, disuruh maju sambil apa ini? Menunjuk hidungnya, hukuman, dihukum. Gini ya kira-kira, disuruh maju menunjuk hidung dan membiarkan murid-murid yang lain tertawa. Kasusnya begini, pertanyaannya adalah, ya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno yang tadi? Kalau enggak setuju mengapa? Kalau setuju mengapa? Karena ada alasannya. Oke, jadi kasusnya begitu. Ada yang mau memberi jawaban? Oh, Pak Aris. Karena harus ada karenanya, Pak. Coba jaluk baterai saya kalau habis. Kalau menurut saya hukuman tadi itu, kalau menurut saya ya tidak setuju. Karena anak disuruh maju dan menunjuk hidung itu mentalnya sudah kena. Apalagi ditertawai satu kelas, itu tidak, menurut saya tidak mendidik, malah menurunkan mental dia belajar. Itu kalau menurut saya. Oke, Pak Aris nggak setuju karena itu menurunkan mental karakter anak, mempermalukan di depan publik, di depan anak-anak. Nggak setuju Pak Aris. Atau mungkin ada yang lain, Pak Said, wah saya setuju, cocok gitu mungkin. Sama. Kita semua sepakat ya bahwa apa yang dilakukan Pak Seno itu enggak baik. Karena apa? Apa hubungannya menunjuk hidung dengan tidak mengerjakan matematika? Konsekuensinya apa sih? Apa hubungannya apa? Enggak ada relasinya. Oh dia enggak bisa mengerjakan matematika, kok hukumannya nunjuk hidung? Kan enggak ada hubungannya. Artinya Pak Seno ini melakukan sebuah hukuman yang tidak sesuai dan apalagi ditambah dengan
membiarkan ditertawakan temannya sehingga jelas mentalnya turun. Kira-kira anak ini benci nggak dengan Pak Seno nanti? Tambah benci. Kalau benci dengan gurunya, kira-kira seneng nggak dengan matematika? Yes, tambah ora, roh wonge we gelo, apalagi diajar. Tambah dia tidak akan bisa berkembang. Oke, di sini kita sepakatannya kita membuka diri kita bahwa hal seperti ini nggak boleh terjadi. Harusnya ditanya, mengapa kamu begini? Atau mungkin Pak Senonya yang kurang peka bahwa si Iva ini dia memang basicnya suka gambar. Kan saya juga pernah murid siapa? Gilang itu yang pernah dahulu. Disuruh apa? Gambar. Disuruh ngerjakan ini mesti gambar. Yo wis tak jarno seneng mau gambar, kamu mungkin akan sukses nanti dengan cara gambarmu. Ya biarkan dia menggambar tapi kita tetap arahkan. Semua itu pelajaran penting, matematika ya penting, gambar ya penting, bahasa Indonesia ya penting. Tapi kita nggak bisa memaksa. Karena menggambar itu datangnya dari dalam diri. Wis ora seneng matematika dipaksa. Oke, artinya kita sudah membuka diri kita bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik, tidak tepat ya, dengan alasan tadi. Itu hukuman atau konsekuensi. Nunjuk hidung menurut Bapak Ibu. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman? Ya. Pak Said menurut jenengan hukuman? Ya. Hukuman. Betul, saya juga sepakat bahwa ini sebuah hukuman. Hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba misalnya jam olahraga ya, telat misalnya. Jam olahraga telat. Wah, telat. Push up. Itu hukuman. Tapi konsekuensi itu adalah sebuah ya sesuatu yang diterima, bisa katakan misalnya hukumannya, tetapi sudah disepakati. Sudah ada kesepakatan. Peraturannya apa? Harus pakai seragam merah putih. Mengapa enggak pakai merah putih? Ini artinya melanggar konsekuensi. Kalau enggak pakai merah putih, kira-kira konsekuensinya apa? Nah kira-kira bocah orang seragam ya. Nah cara jenengan ya. Nungun-nunung Senin harusnya merah putih. Lali mungkin enggak roh. Pakai pramuka. Kira-kira apa sikap kita? Ini kan dia melanggar. Harus ada konsekuensi karena ada peraturan. Ada peraturan itu kalau dia menerima akibatnya namanya konsekuensi karena sudah diatur dulu. Enggak sesuai seragamnya, ya kita tanya dulu. Gak jujuk. Lapangan ping 5. Lari. Jangan langsung tanya. Mengapa? Oh mungkin ditinggal Pak Anen ngalas isuk seragame ra roh lendoko. Anggur pramuka lu bisa jadi, atau mungkin seragamnya yang merah putih di pangan tikus dia nggak mau pakai, bisa jadi ditanya dulu mengapa begitu latar belakangnya. Jadi jangan kemudian kita terlalu agresif untuk memberikan hukuman. Oke, sekarang ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang namanya keyakinan tadi bahwa datangnya dari dalam diri. Keyakinan kelas itu adalah pondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau masalah di dalam kelas. Jadi kita di kelas itu harus punya keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas ini bahwa kelas ini harus belajar dengan baik. Kelas itu harus menyenangkan. Itu keyakinan. Misalnya kelas 1 kan kelasnya harus menyenangkan. Itu keyakinan kelas. Maka segala sesuatu itu dilakukan berdasarkan keyakinan kelasnya masing-masing, yang kemudian nanti sekolah itu juga nanti punya keyakinan sekolah namanya, yang menjadi dasar bagaimana menyusun visi dan misi. Kira-kira begitu ya Pak Obed ya. Ada keyakinan dulu. Keyakinan kelasnya apa? Misalnya di sini keyakinan di sini adalah tentang gotong royong. Maka di sini harus selalu bergotong royong, anak dididik untuk bergotong royong, kebersamaan. Keyakinan kelas di sini harus saling menghormati. Maka satu sama lain anak harus saling menghormati. Sesama guru menghormati, guru dengan anak menghormati, anak dengan guru menghormati. Semua dengan orang tua saling menghormati. Inilah keyakinan kelas. Maka di kemudian hari nanti kita bisa menyusun sebuah keyakinan kelas itu
Dan karena ini sudah menjadi keyakinan kelas, itu menjadi hal yang harus disepakati, dipatuhi oleh kelas. Nah, sebagai contoh, pakai helm. Saya salut dengan Pak Aris itu, meskipun di desa, ini nggak ada polisi ya Pak, tapi pakai helm. Saya perhatikan ini, Pak Narto, Pak Aris, ke sekolah itu nggak ada polisi itu. Kalau Pak Harno wajar pakai helm ya Pak, lewat polisi Pak. Nah, ini Pak Aris ini kan nggak ada polisi, pakai helm. Pak Aris, pertanyaan saya, kan nggak ada polisi Pak, kenapa pakai helm Pak? Mic, ya Cek. Kenapa saya bersekolah selalu berpakai helm? Ya. Seperti kita sekolah itu mentaati tata tertib, nah, berseragam dengan lengkap. Itu juga saat berkendaraan motor, itu juga demi keamanan Pak. Karena saya pernah dulu kejadian ya, jatuh posisi tidak pakai helm. Ternyata ada hal yang lumayan. Nah, oleh sebab itu terngiang-ngiang di ingatan saya kalau berkendaraan itu sesuai dengan tata tertib, yaitu memakai helm. Dan untuk kepentingan juga tidak tidak tentu, kadang berpergian jauh, kadang tidak, itu bisa malah menghabiskan waktu biar tidak ambil di rumah atau gimana. Terima kasih. Oke, makasih. Satu aja supaya cepat. Jadi mengapa pakai helm? Demi keselamatan. Bukan karena takut polisi ya Pak? Enggak ada polisi. Itulah motivasi dari dalam. Kalau motivasinya takut dengan polisi, beda Pak ceritanya Pak. Cerita Pak Harno gini, ono cegatan, nyileh helm, lolos, melaku balik ke helmnya Pak. Pernah cerita dulu Pak, karena pernah cerita, itu karena takut polisi. Nah itu motivasi. Nah kalau Pak Aris, wah aku pernah jatuh dan kalau jatuh juga lumayan ya. Jadi sebetulnya nilai yang mau ditanamkan mengapa pakai helm itu kan sebuah aturan. Aturan itu berdasarkan sebuah nilai kebajikan. Seperti memakai masker, bukan untuk ganteng-gantengan. Pakai masker itu dengan alasan apa kira-kira? Kesehatan. Itulah yang mendasari sesuatu yang dikatakan mungkin aturan dan sebagainya, ada nilai-nilai. Tapi jarang sekali yang kita menggali nilai-nilainya apa. Pakai helm, jangan nganggo helm. Mengapa harus SNI? Kan harus ditanya. Kalau SNI tiba itu kita orang begitu prono, orang pecah. Tapi kalau nggak SNI kan hancur. Dalam-dalamnya juga hancur Pak. Mengapa harus SNI? Supaya demi keselamatan. Jadi nilai yang mau ditanamkan itu adalah keselamatan. Kalau masker itu kesehatan. Itulah keyakinan. Nah, Bapak Ibu, artinya kita tahu mana keyakinan, mana peraturan. Peraturan disusun berdasarkan keyakinan. Supaya pengendara selamat, satu pakai helm. Helm pun nggak harus helm nggak angger-angger. Helm standar SNI. Kemudian dulu pernah ada cerita nggak boleh pakai sendal jepit. Bagi orang yang tidak memahami keyakinan, ini lu orang gak sandal jepit. Maksudnya keyakinan pemerintah Pak Polisi itu adalah supaya kalau jatuh itu ya kakinya selamat, bukan hanya kepala, kakinya juga selamat. Itu kalau kita mau belajar sebuah keyakinan, maka kita tidak hanya melihat sebuah peraturan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau pakai kalau melakukan ini hasilnya begini. Kalau enggak melakukan ini begini. Tidak hanya sebatas, tapi sebuah keyakinan itulah yang paling dasar, yang mendasari segala sesuatu itu berjalan. Mengapa itu terjadi? Saya itu juga tadi yang saya ceritakan Pak Aris, salut dengan yang dilakukan pakai helm dan di luar negeri ya. Budaya seperti itu bukan hal yang aneh. Keliling komplek pakai helm, pakai Harley ya. Biasanya di YouTube itu pakai Harley Davidson motor besar. Pakai helm, wow, sepatu jeans, jaket, sepatu lengkap. Kayak melu ngadoh. Padahal mau keliling komplek ya. Itu adalah demi sebuah keselamatan, bukan untuk gaya-gayaan. Itu sudah membudaya sehingga bukan menjadi yang hal aneh. Tetapi di sini nyuwun sewu, saya sampai mengamati Pak Aris itu menurut saya aneh. Menurut saya itu aneh ngomong desa, gue helm,
bahaya, nggo masker, padune mah loro-loro dalam hati. Tetapi ketika kita melihat dari dalam, oh itu sebuah keyakinan yang mendasari. Biar selamat, pakai masker juga biar sehat. Nah, akhirnya kita menjadi orang yang bertanggung jawab dan menilai sesuatu itu lebih bijaksana. Karena sesuatu itu berdasarkan sebuah nilai. Nah, kemudian tahapan menciptakan program kebajikan. Ya. Yaitu ini cepat saja, daftar kebajikan yang telah disusun. Jadi kita punya daftar kebajikan yang ada dalam kurikulum sekolah ya Pak. Kemudian nilai-nilai apa yang akan dijadikan perhatian utama di sini. Tadi saya contohkan mungkin gotong royong atau saling menghormati atau yang lain dan sebagainya, dan menyempurnakan nilai-nilai kebajikan yang utama tadi, sempurnakan dan membuat atau mendokumentasikan dalam bentuk poster. Dan itu harus diketahui, harus tahu, jangan keyakinan itu harus diketahui, keyakinan sekolah itu harus diketahui oleh orang tua, wali murid, komite, guru itu harus diketahui sehingga kita berangkat untuk melakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Nah ini nanti pada kurikulum nanti bisa dimatangkan lagi ya dalam penyusunan kurikulum. Nah keyakinan sekolah atau kelas itu lebih bersifat abstrak. Ini saya sedikit contoh. Orang Jawa, ini enggak saat terangkat, saya mau cerita dulu. Orang Jawa itu terkenal dengan kalau nggak boleh sesuatu itu katakan orailok, gitu ya Pak Harno ya. Orailok, misalnya apa Pak Harno? Orailok, contoh orailok yang di lingkungan kita. Duduk di pintu. Duduk di pintu. Pak Aris mungkin ada lagi yang orailok Pak. Duduk di meja, duduk di bantal. Nglompatin apa Pak? Batan, apa ya? Bukan. Sampiran. Orang nama jemuran. Nah, orang Jawa itu orailok. Tetapi kita tidak pernah dikasih tahu. Mengapa? Betul? Akhirnya kita mencari-cari. Saya kemudian belajar beberapa hal. Elok itu indah, betul ya Pak ya? Bahwa keyakinan orang Jawa itu sesuatu yang indah, yang elok, yang baik, yang sopan, yang tertib, elok. Makanya ketika dia ngomong dengan anaknya, dengan orang itu orailok. Nah, artinya bahwa memang sebuah keyakinan itu adalah sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan. Beda dengan peraturan, ditulis rinci 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi sebuah keyakinan itu abstrak, seperti orang Jawa, orailok, ora indah, ora patut. Elok, indah, patut itu sebuah keyakinan orang Jawa. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari diterapkan, bahkan kita sendiri nggak tahu mengapa orailok. Itu sebuah keyakinan. Itulah hebatnya keyakinan ya Pak Obed ya. Keyakinan itu punya power. Sehingga saat ini saya juga mau duduk di bantal juga takut. Orailok. Mau duduk diangkul-angkul lah Jawa di depan pintu. Orailok. Atau makan yang gimana ya Pak? Kalau makan dia orailok. Ora patut. Itulah keyakinan. Kalau kita megang keyakinan itu, maka kita nggak peduli aturan, tapi kita tahu itu loh keyakinannya, karena nggak indah, nggak baik, nggak bagus. Nah, ini contoh luar biasanya orang Jawa, dan mungkin di tempat lain juga mungkin ada, hanya kita nggak tahu sesuatu yang tidak boleh. Kenapa? Berangkat dari sebuah keyakinan. Ini luar biasa keyakinan, penting sekali. Maka setiap kita terus punya keyakinan. Bahkan contoh ini saya beri contoh keyakinan kelas 5, keyakinan kelas 1, saya pilih kelas rendah dan kelas tinggi. Mungkin kelas 1 keyakinannya adalah perlu belajar, setiap anggota perlu belajar, perlu senang, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Jadi keyakinan-keyakinan yang ada di dalam kelas ini, kita sepakati bersama dengan murid. Contoh ya ini sebagai tindak lanjut, ini hampir selesai ya.
Nah, ini sebuah contoh. Ini tentang kebutuhan dasar. Jadi ada anak suka minta bekal temannya. Nah, kalau menghadapi seperti ini namanya doni. Mengapa doni begitu? Kira-kira apa yang mendasari doni? Doni itu suka minta makan siang yang dimiliki temannya dengan paksa. Kira-kira apa yang mendasari ada anak yang seperti ini? Karena lapar, kurang perhatian. Seorang anak melakukan sesuatu itu punya alasan. Seluruh tindakan manusia, bahkan kita ini memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Termasuk doni tadi, dia ingin mendapatkan sesuatu dengan tujuan. Itulah yang namanya dia ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan manusia ada 5. Bertahan hidup, perlu makan, minum, kasih sayang dan diterima. Kasih sayang dan diterima di komunitas. Penguasaan, dia menjadi seorang pemimpin. Ada juga yang saya harus diakui, saya harus yang terbaik. Kebebasan, bebas menentukan sebuah pilihan dan kesenangan. Inilah 5 kebutuhan dasar yang dimiliki setiap orang. Nah, ini Dinda. Ini dia mengerjakan tugas dengan bersenandung, anyul. Kemudian dia bilang begini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Dia ingin memenuhi kebutuhannya. Dia membutuhkan yang namanya dari 5 kebutuhan dasar itu, kira-kira apa ini yang mau dipenuhi? Kebebasan. Dia mau bebas. Dia butuh kebebasan. Nah, Bapak Ibu, akhirnya kita tahu, oh anak itu punya kebutuhan 5 itu. Dia pengen disayangi, dikasih, diterima. Dia ingin berkuasa juga. Dan dia juga butuh makan sesuatu. Oke. Nah, sekarang ini hampir selesai ini. 5 posisi kontrol. Kita itu punya posisi kontrol. Yang pertama ini namanya penghukum. Ya, penghukum ini menggunakan hukuman fisik maupun verbal maupun ucapan. Ini cepat nanti kita lihat video. Membuat merasa bersalah. Jadi membuat anak itu tidak nyaman dan merasa rendah diri. Di kadang kita itu kadang menghukum, membuat anak merasa bersalah, dan kita posisinya sebagai teman. Jadi mengontrol murid dengan persuasi, seperti bolone, kancane, ya teman dekat, atau pemantau. Mengontrol anak itu, ini loh aturannya begini, ini aturannya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kelakuan, perilakunya untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, ini saya mau tampilkan video, nanti kita bisa menganalisis. Ini posisi penghukum. Kita perhatikan. Anak terlambat sekolah. Oh, belum nggak muncul ya? Kalau nggak bisa muncul, lihat. Naren, Di sini aja ya. sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ya,
Itu yang pertama, penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Sama kasusnya sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Rasa bersalah. Yang ketiga, Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. ya tadi sebagai. Sekarang yang keempat, posisi pemantau. Sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini yang terakhir. Ini posisi yang paling ideal sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, itulah tadi contoh posisi kontrol ya, yang paling ideal. Setuju Bapak Ibu nak kalau posisi ideal itu sebagai manajer. Anak memperbaiki setiap kesalahannya dengan bertanggung jawab. Oke, idealnya begitu, saudara. Nah, misalnya gini, kita belajar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol sebagai apa ini? Saya kecewa. Pembuat merasa bersalah. Contoh ya. Terus yang kedua. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Oke, penghukum. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Oke, manajer, udah pinter. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, sebagai teman. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah ngerti konsekuensinya? Jika terlambat, ini sebagai posisi kontrol, sebagai yang hubungnya dengan aturan. Nah, bagaimana? Sekarang kita berefleksi. Saya di mana sekarang? Sekarang saya di mana? Apakah saya sebagai teman, pemantau, manajer, pembuat merasa bersalah atau penghukum? Saya tidak menyalahkan, semuanya ada posisi kontrol. Tetapi di sini yang paling ideal adalah kita sebagai seorang manajer. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu dan nggak akan menilai Bapak Ibu. Masing-masing punya posisi kontrol dan karakternya masing-masing. Ada yang bisa menjadi teman, ada yang bisa menjadi pemantau, dan yang paling ideal adalah menjadi posisi manajer. Oke Bapak Ibu, sepakat ya? Oke, ini sebuah realita dan ini adalah materi yang terakhir. Kemudian nanti kita lanjut ke Wonosoco. Segitiga restitusi, yaitu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Apa ini? Restitusi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang terakhir ini adalah restitusi. Oke Pak, nggih, betul. Pulihkan. Enggak hukuman, bukan konsekuensi, tetapi kita mengenal restitusi. Untuk memperbaiki, memulihkan kesalahan yang dilakukan. Supaya apa? Mereka, anak itu memiliki karakter yang lebih kuat. Tidak dihancurkan seperti Pak Seno tadi ya. Itu menghancurkan. Tetapi bagaimana mengatasi ini dengan supaya anak tahu memperbaiki kesalahannya dengan tidak membunuh karakternya. Dengan cara teori segitiga restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk nebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan supaya ngerti, aku salah, maka saya perbaiki. Supaya tahu itu, tahu salah. Membuat orang tahu salahnya itu apa ya? Perjuangan Bapak. Wes salah, orang ngerti sih sana salah itu. Guru itu mumet. Muridnya salah tapi nggak merasa salah itu loh. Berat itu, guru itu pokoknya stres ngadepi begitu. Betul ya Pak Bet ya? Salah tapi nggak ngertiin aku salah itu loh. Nah di sini kita pasti tahu ini loh, kamu itu salah. Ngerti salah. Ya, semua orang pasti ngalami anak itu salah, nggak tahu. Kamu salah apa? Nggak tahu padahal salah. Nah ini kan bikin stres kalau guru seperti menghadapi begini. Kemudian ini adalah tawaran, bukan paksaan.
Ditawarkan bukan sebab dan itu keluarnya dari dalam diri anak. Solusinya dari dalam, bukan pak gurunya yang membuat solusi, tapi anaknya yang membuat solusi. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, apa yang perlu diperbaiki, melihat diri dari dalam. Dan mencari kebutuhan dasar. Mengapa sampai begitu? Tadi Naren tadi karena alarmnya terlambat, lupa membunyikan alarm. Dicari akar masalahnya. Kemudian fokus pada karakternya, bukan tindakannya, bukan telatnya, tetapi karakter telatnya ini loh. Apa? Berarti kurang bertanggung jawab, kurang menghormati. Nah itu karakter, bukan telatnya, tapi fokus pada karakternya dan menguatkan. Kemudian terakhir adalah fokus pada solusi, jalan keluarnya bagaimana. Tidak kemudian hukum dan hukum. Inilah teori segitiga restitusi. Ada 3, karena segitiga ada 3. Yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melanggar tadi menjadi orang yang sukses. Supaya anak ini tidak merasa jadi orang yang gagal. Wah, aku salah, aku orang paling hina, saya orang paling berdosa, saya anak paling nakal, saya paling bodoh, saya paling segalanya. Itu adalah identitas gagal. Tapi identitas yang sukses adalah saya bisa, saya bertanggung jawab, saya mandiri, saya bisa dipercaya. Kembalikan kepada identitas yang sukses. Jangan biarkan anak tinggal pada identitas gagal, maka perlu distabilkan identitasnya. Bahwa kamu ini bukan orang yang gagal, tapi kamu adalah orang yang sukses, orang yang berhasil. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini tadi, tahu nggak salahnya? Supaya anak itu ngerti bahwa saya salah, itu penting. Dan menyadari bahwa yang saya lakukan ini salah. Melanggar keyakinan apa? Maka dalam tahap tadi itu ada validasi tindakan yang salah. Dan anak sendiri yang menunjukkan bahwa saya melanggar sebuah keyakinan. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang seharusnya harus ada pada diri anak? Keyakinan sekolah apa yang harus ditaati? Tanyakan, ngerti nggak bahwa di sekolah itu keyakinannya adalah saling menghormati. Nah, di sini saya juga akan berbagi satu contoh, ini yang terakhir, video terakhir, kemudian nanti kita tutup. Salah satu contoh saya mempraktekkan segitiga restitusi dengan murid saya kelas 4. Contoh ini adalah anak buang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, berbicara kotor. Oke, ini sedikit teorinya, tapi sedikit saja ini. Ya, 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, contoh kasus satu adalah siswa membuang sampah sembarangan. Siswa bagus diingatkan temannya karena membuang sampah sembarangan, tapi nggak mau. Dan kemudian petugas piket kebersihan ini lapor kepada saya, melaporkan bahwa bagus buang sampah sembarangan dan diingatkan tidak mau. Nah, kemudian terjadilah percakapan, dialog segitiga restitusi. Selamat pagi Bagus. Pak Guru kemarin mendapat laporan katanya kamu membuang sampah sembarangan. Apakah itu benar, Bagus? Iya, Pak. Lalu petugas piket sudah mengingatkan kamu, tetapi kamu tidak menghiraukannya. Apakah itu juga benar? Iya, Pak.
Baik, bagus. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, apakah lingkungan yang kotor, penuh sampah itu menurut kamu baik? Memang itu tidak baik, Pak. Lalu kamu membuang sampah sembarangan. Menurutmu apakah itu tindakan benar atau salah? Salah, Pak. Saya sudah melanggar aturan sekolah dan membuat lingkungan sekolah menjadi kotor. Kenapa kamu tidak membuang sampah di tempatnya? Saya malas, Pak, karena tempat sampahnya jauh dari saya. Sekarang kamu sudah sadar atau belum? Apakah kamu mau mengulangi lagi membuang sampah sembarangan? Sudah, Pak, saya minta maaf, tidak akan mengulangi lagi. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Saya akan membuang sampah di tempat sampah, Pak. Untuk memperbaiki kesalahan saya, nanti sepulang sekolah saya akan membersihkan lingkungan sekolah. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran berharga dari kesalahan yang kamu lakukan. Ya, Pak, saya terima kasih. Nah, itu yang pertama. Ya, oke. Ya, yang kedua, anak berbicara kotor. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, bagus. Apakah kamu tahu mengapa kamu Pak Guru panggil ke sini? Ya, Pak, saya tadi berkata kotor dan tidak sopan kepada Danu. Coba kamu ceritakan, mengapa kamu melakukan seperti itu? Saya jengkel dengan Danu, Pak. Oh, begitu. Pak Guru yakin tidak ada seorang pun yang sempurna. Kamu sudah baik, mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya, Pak, saya minta maaf. Kenapa kamu sampai berkata seperti itu? Karena saya jengkel, Pak, selalu kalah catur dengan Danu. Nah, tindakanmu itu benar atau salah? Salah, Pak, saya tidak sopan. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Danu, Pak. Dan saya akan berlatih lebih giat agar bermain catur dengan baik, Pak. Dan tidak akan berkata kotor lagi. Bagus, kamu pasti bisa lebih baik lagi. Terima kasih, Pak. Oke ya, video terakhir. Ini saya sangat senang. Salah jadi testimoninya. Oke, yang ini kita coba menganalisa dari 3 tahapan segitiga restitusi dari 2 kasus tadi, mana yang menstabilkan itu? Ini kasus 1 dulu ya. Jadi kalimat yang menstabilkan identitas, baik bagus, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bla bla bla. Coba kamu pikir, itu menstabilkan identitasnya. Itu tahap pertama. Kemudian yang tahap kedua adalah validasi, supaya tahu salahnya. Pertanyaannya, menurut kamu apakah tindakan itu benar atau salah? Dia mengatakan salah. Anaknya sendiri, Pak gurunya, saya tidak mengatakan salah enggak, tapi dia yang dengan kesadaran bahwa ini sebuah kesalahan. Dia melanggar sebuah keyakinan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang akan dilakukan ke depan? Keyakinan apa yang mau dilakukan? Yaitu tentang kebersihan. Oke, menghormati orang lain dan sebagainya. Terus yang kasus kedua juga sama, 3 tahapan. Yang pertama, stabilkan dulu identitasnya. Oke, Pak Guru yakin tidak ada seorang pun yang sempurna. Jadi begitu anak-anak kan enggak merasa bahwa dia paling jahat sedunia. Yes. Tapi kemudian tetap diarahkan. Jangan langsung ngomong anu-anu lah.
jangan langsung bahwa enggak boleh dan sebagainya. Tapi ada proses. Inilah teorinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berkata kotor itu baik, tidak, benar atau salah. Kemudian yang endingnya adalah keyakinan apa yang mau dilakukan. Biar dia sendiri yang ngomong. Saya mau minta maaf, saya mau berlatih lagi, saya tidak akan berbicara kotor lagi. Saya akan buang sampah di tempatnya. Saya mau nyapu setelah pulang sekolah, itu idenya dia. Dan jangan tetap biar dia bahwa ini bentuk tanggung jawab. Tapi orang Jawa kan usah biasanya, kalau orang Jawa kan biasanya gitu. Kalau kita menjumpai orang yang melakukan kesalahan kemudian ingin memperbaikinya, justru malah kita menghalanginya. Bahkan sesungguhnya itulah dia bisa melakukan perbaikan atas dirinya. Dia tidak menjadi orang yang bersalah karena sudah melakukan tanggung jawabnya. Biarkan itu sebuah tanggung jawab dari apa yang dilakukan. Inilah segitiga restitusi. Semuanya itu udah hal baik, budaya positif yang kalau kita bisa melakukan, tentu kita akan menjadi seorang pembelajar yang baik, pengajar yang baik. Ya, dengan segala keterbatasan, tentu saya juga terbatas, saudara, bapak ibu juga terbatas. Tapi bukan karena keterbatasan itu kita tidak melakukan sesuatu. Budaya positif harus kita laksanakan. Bahkan di sini, meskipun di pelosok, kita terapkan itu. Menghargai anak bahwa kita itu buruh, kita babunya anak, kita ini hambanya anak, berhamba bahwa kita itu berhamba kepada mereka. Inilah filosofinya KHD yang siang hari ini saya berterima kasih antusiasnya, masukan, pendapat dan semuanya semakin menambah saya dan kita semua lebih baik lagi. Nah Bapak Ibu, dari sekian apa yang kita lakukan, saya berterima kasih untuk kesepakatan yang sudah kita taati bersama. Sebagai kata penutup, saya persilakan satu atau dua Pak Ubed dengan salah satu siapa nanti bisa mewakili untuk menyampaikan apa sih yang didapat pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Pertama saya beri kesempatan Bapak Kepala Sekolah Pak Ubedillah untuk bisa menyampaikan saran, kritik dan segala macam mengenai kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Sudono selaku CGP Angkatan ke-10. Ibu dan Bapak SD Negeri Pakem 2 saya akan memberikan uraian kegiatan pada pagi dan menjelang siang hari ini. Ini kegiatan yang sangat positif, kegiatan yang sangat baru, pengalaman baru buat kami, karena beberapa tahun ini baru ada beberapa SD yang kami ampuh dan kami pimpin ini baru ada 2 calon CGP Angkatan 10 dan 11. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi dan siang hari ini Pak Dono sudah memberikan diseminasi tentang budaya positif. Bapak Ibu, ini alangkah baiknya sharing antara Pak Dono selaku narasumber, selaku saya sebagai yang dituakan di SD Pakem 2, dan Bapak Ibu bisa mengambil hikmah apa yang telah disampaikan oleh Saudara Pak Sudono selaku CGP Angkatan ke-10. Dan tidak lupa sharing ataupun tukar pengalaman, tukar pengetahuan ini perlu disampaikan Pak Sudono selaku CGP Angkatan ke-10 ini kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di Pakem 2. Ataupun mungkin di lingkungan SD atau PGRI Ranting Pakem, karena tukar pengalaman atau nambah wawasan ini perlu sekali, karena saat ini kita menghadapi yang namanya tantangan global. Nah, tantangan global ini itu setiap saat, setiap kali itu sangat berubah dengan begitu cepat dan cepatnya, seakan-akan kita itu mengejar itu tidak akan sampai. Monggo ini teman-teman, Bapak dan Ibu guru, apa yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi motivasi dari diri kita sendiri maupun dari narasumber,
supaya kita untuk menciptakan atau tadi yang sudah dikatakan oleh narasumber bahwa untuk kita hanya menghamba kepada anak didik itu perlu sekali sangat tinggi. Harapannya ke depan sukses selalu untuk CGP Angkatan 10 ini. Semoga apa yang didapatkan ilmu secara langsung dari narasumber baik dari hasil diskusi pada siang hari ini dapat menambah wawasan dan perilaku pengetahuan terhadap penanganan anak didik yang ada di sekolah maupun yang ada di dalam kelasnya kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Pak Obed, terima kasih. Ya, luar biasa untuk dukungannya, terima kasih Pak. Acara ini terselenggara juga karena jenengan yang memotori dari kawan-kawan dan bisa berjalan dengan baik. Salah satu dari rekan guru mungkin bisa mewakili, monggo dari Pak Tejo atau Pak Harno. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama adalah ucapan terima kasih terselenggaranya diskusi ini, karena paling tidak kalau tidak ada satu guru yang katakannya untuk melangkah ke guru penggerak, tidak ada acara seperti ini. Satu. Yang kedua, kami hanya bisa membantu berpikir, berinisiatif dan juga mendoakan kepada panjenengan dengan terselenggaranya acara ini. Semoga panjenengan sukses untuk melangkah ke depan. Yang ketiga, minta maaf kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi kami yang sudah tua, yang sudah tidak mampu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini sebagaimana terselenggara, karena ini pun tidak ada, kalau tidak ada istilah kemampuan kreatif dan lain sebagainya ya juga mungkin tidak bisa terlaksana. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dan sukses selalu untuk panjenengan. Oke, makasih Pak Harno. Ya, terima kasih, saya juga berterima kasih untuk kawan-kawan yang sudah membantu. Ya, segala macam ya. Jadi memang saya harus kolaborasi Pak. Semuanya alat-alat yang mengusungi Pak Sahid, Bu Sandra, Bu Mega, Leisa semua, Mas Wahyu, Pak Aris, semuanya mendukung. Ini kolaborasi saling mendukung dan saya senang. Inilah keyakinan SD Pakem 2, yaitu sebuah kebersamaan yang sudah tertanam sejak dulu. Ya, terima kasih. Saya pribadi mohon maaf jika ada tutur kata yang mungkin tidak mengenakkan, karena semua di luar kemampuan saya. Saya tidak punya maksud untuk menyakiti atau apapun, tapi hanya berbagi hal baik, praktik baik. Kiranya apa yang baik silahkan Bapak Ibu terima, kalau yang enggak baik jangan diterima, disaring, dan kalau yang baik mari kita lakukan bersama-sama. Ini semua demi kemajuan pendidikan. Kalau tidak demi kemajuan pendidikan, malas menyiapkan PowerPoint ini sebegitu banyak, menyiapkan macam-macam begitu banyak. Tapi semua karena keyakinan saya bagi orang bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas diri saya sebagai pendidik. Maka saya harus melakukan. Terima kasih. Setelah ini saya serahkan ke Pak Zaid, dan jangan lupa nanti foto-foto dulu atau. Baik, terima kasih. Alhamdulillah acara berjalan dengan baik. Marilah kita bersama-sama acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kiranya ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.